Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Nur Fajriya Rahim. Pada minggu lalu kita telah belajar luas segitiga pada trigonometri yang jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Dan sekarang kita akan belajar luas segitiga pada trigonometri yang jika diketahui ketiga sisinya. Perhatikan segitiga ABC dengan panjang sisinya yaitu A, B, dan C. Maka dari identitas trigonometri yang pernah adik-adik dapat pada materi sebelumnya, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, dari sini kita ambil sinnya, jadi berarti sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, kemudian ini bisa kita faktorkan. Ingat, kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan sama saja A ditambah B dikali A kurang B. Nah, sehingga bentuk ini bisa menjadi 1 ditambah cos A dikali 1 dikurangi cos A. Nah, persamaan ini saya tandai sebagai persamaan 1. Lanjut dari aturan cos berkaitan dengan cos A. Karena di sini kita membutuhkan cos A yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Nah, jika kalian masih ingat, ini berkaitan dengan aturan kosinus. Nah, persamaan ini saya tandai sebagai persamaan 2. Selanjutnya, kita lakukan substitusi dari tanda persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tuliskan di sini, sehingga diperoleh sin kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos A. Kita ganti dengan yang ditanda persamaan 2 yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Dikalikan 1 kurang cos A jadi 1 kurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Jadi 2BC ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC dikali 2BC dikurangi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Kemudian kita urutkan penulisannya. Karena di sini BC, jadi kita tuliskan antara B kuadrat dan C kuadrat. Jadinya B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat kali 2BC dikurangi B kuadrat dikurangi C kuadrat tambah A kuadrat per 4B kuadrat dikali C kuadrat. Dan kemudian B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Ingat ya, kalau A ditambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi, B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat ini sama saja dengan B ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian, untuk yang belakangnya ini, nah ini kuadratnya positif. Kita tulis di depan jadinya A kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi 2BC ditambah C kuadrat per 4B kuadrat dikali C kuadrat. Di bagian sini B kuadrat dikurangi 2BC ditambah C kuadrat ini bisa kita ganti dengan A ditambah B kuadrat. Nah, sekarang ingat bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat ini sama saja dengan A ditambah B dikali A kurang B. Nah, ini kita terapkan di sini. Maka bentuknya B ditambah C ditambah A dikali B ditambah C dikurangi A dikali A ditambah B dikurangi C dikali A kurangi B dikurangi C per 4B kuadrat C kuadrat. Sekarang penulisannya akan saya urutkan, maka A ditambah B ditambah C dikali B ditambah C kurangi A dikali A ditambah B dikurangi C dikali A ditambah C dikurangi B per 4B kuadrat C kuadrat. Selanjutnya kita misalkan S sama dengan seper 2 dikali keliling segitiga. Nah, jadinya seper 2 dikali A ditambah B ditambah C. Sehingga kalau
Kalau 1/2 dikali A tambah B tambah C, berarti 2S ini adalah A ditambah B ditambah C. Nah, sekarang kita gabungkan dengan yang kita peroleh tadi, A ditambah B ditambah C ini adalah 2S. Berarti kalau kita ambil B ditambah C-nya adalah 2S dikurangi A. Oke, kita lanjutkan lagi, berarti sin kuadrat A sama dengan A ditambah B ditambah C adalah 2S. Nah, dikalikan B ditambah C adalah 2S dikurangi A. Nah, 2S dikurangi A ini kita kurangi A lagi, berarti jadinya 2S dikurangi 2A. Kemudian dikalikan lagi A ditambah B, berarti 2S dikurangi C. Nah, 2S dikurangi C dikurangi C lagi, berarti 2S dikurang 2C. Yang terakhir A ditambah C, berarti 2S dikurangi B. 2S dikurangi B ini dikurangi B lagi, jadinya 2S dikurangi 2B per 4 kuadrat B kuadrat C kuadrat. Lanjutkan, ini mengandung 2. Nah, 2 ini kita keluarkan dari dalam kurung, jadi 2S dikali 2, S kurang A, dikali 2, S kurang C, dikali 2, S kurang B, dibagi 4B kuadrat C kuadrat. Ini kali 2 kali 2 kali 2 berarti adalah 16. Nah, 16S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C per 4B kuadrat C kuadrat. Kemudian ini bisa kita bagi 16 dan 4-nya sehingga menjadi 4S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C per B kuadrat dikurangi C kuadrat. Ini sin kuadrat, berarti sin A ini adalah akar dari 4S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C per B kuadrat C kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan, jadinya 2S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, ini di akar, mulai dari sini. Per B kuadrat C kuadrat, di akar jadinya BC. Lalu kita lanjutkan. Kita tahu bahwa luas segitiga bisa kita cari dengan 1/2 BC kali sin A. Nah, padahal tadi sin A-nya sudah ketemu ini. Nah, ini kita substitusikan, berarti 1/2 dikali B dikali C dikali sin A-nya yaitu 2 akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C per BC. Nah, BC ini bisa kita coret dengan C2-nya. Bisa kita coret dengan 2. C. Nah, 2-nya bisa kita coret dengan 2. Sehingga luas segitiga diperoleh yaitu akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Di mana S ini adalah 1/2 keliling segitiga. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A sama dengan 14 cm, sisi B sama dengan 16 cm, dan sisi C sama dengan 22 cm. Carilah luas segitiga tersebut. Nah, dari soal tersebut kita data dulu. Ini diketahui sisi A sama dengan 14 cm, sisi B sama dengan 16 cm, dan sisi C sama dengan 22 cm. Dan ditanya luas segitiga. Nah, selanjutnya kita cari S-nya dulu. S sama dengan 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Kita masukkan nilai-nilainya. Jadi 1/2 dikali 14 ditambah 16 ditambah 22. Nah, kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung dulu. 14 ditambah 16 ditambah 22 itu 52. Nah, hasilnya 52 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 26 cm. Jadi S-nya adalah 26 cm. Sekarang tinggal kita cari luas segitiganya. L sama dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah,
Tinggal kita masukkan masing-masing nilainya. Tadi S-nya itu 26. Selanjutnya tinggal kita operasikan dulu yang di dalam kurungnya. Kemudian kita kalikan 26 dikali 12 dikali 10 dikali 4. Hasilnya itu 12.480. Ingat ya, ini akar. Jadi walaupun ini sudah terbilang betul, tapi lebih baik kita sederhanakan. Jadi 8 akar 195. Nah, jadi luas segitiga ABC ini adalah 8 akar 195. Kita ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah luas segitiga PQR. Ketahui sisi PQ-nya itu sama dengan 8 cm. Kalau kita lihat segitiga ini ada tanda seperti ini ya. Kalian pasti ingat materi waktu di SMP. Kalau ada tanda seperti ini berarti segitiga PQR ini sama sisi. Sisi PQ ini sama dengan sisi QR dan sisi PR. Berarti di sini diketahui sisi P sama dengan sisi Q sama dengan sisi R sama dengan 8 cm. Nah, kita diminta untuk mencari luas segitiga PQR. Pertama, kita cari S-nya dulu. S sama dengan 1/2 dikali P ditambah Q ditambah R. Nah, selanjutnya kita masukkan PQR-nya. Jadinya 1/2 dikali 8 ditambah 8 ditambah 8. Kemudian kita operasikan 8 ditambah 8 ditambah 8. Hasilnya 24. Nah, dan dikali 1 dan dibagi 2. Hasilnya 12. S-nya atau keliling segitiganya ini sudah diketahui, maka sekarang kita cari luas segitiganya. Rumusnya L sama dengan akar dari S dikali S dikurangi P dikali S dikurangi Q dikali S dikurangi R. Lalu kita masukkan nilai-nilai PQR dan S-nya. Kemudian kita operasikan. Jadinya akar dari 768. Karena akar dari 768 ini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Jadinya akar 3. Jadi luas segitiga PQR ini adalah luas akar 3 cm². Oke, sekian materi luas segitiga pada trigonometri yang jika diketahui ketiga sisinya. Sekarang, adik-adik diminta untuk kembali lagi ke Google Classroom untuk melanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.